Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para taretan sadaya semulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia dengan segala macam hiruk pikuknya merupakan sunnatullah. Kita keseharian dijejali dengan berbagai macam kesia-siaan, berbagai macam maksiat lisan, maksiat tulisan, maupun maksiat perbuatan. Tentu di samping perbuatan-perbuatan yang merupakan amal soleh, yang barangkali kurang hiruk pikuk, atau memang merupakan masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya semulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kita biasa mendengar atau membaca riba, fitnah, ataupun kesia-siaan yang lain, padahal kita paham bahwa orang mukmin seharusnya tidak berbuat sia-sia. Sehingga selalu saja diingatkan di dalam khutbah Jumat oleh Bilal, bagi yang berbuat sia-sia atau omong-omong, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah juga mengingatkan di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina orang-orang mukmin adalah orang yang paling beruntung. Dengan kemukminannya saja sudah beruntung, apalagi ditambah dengan menjaga sholat, membayar zakat, meninggalkan dari sesuatu yang sia-sia. Wa anil lagwi mu'ridun.
maka keberuntungannya akan makin besar, dan ujung daripada keberuntungan itu adalah ridho Allah, Allah ridho. Dan ketika Allah ridho, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya, surga yang penuh kenikmatan. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadeja si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di dalam surga kita barulah tidak mendengar kata-kata atau ucapan yang sia-sia, atau ucapan-ucapan yang berakibat dosa. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Yang artinya kurang lebih, dan mereka tidak mendengarkan, mereka di dalam surga tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia dan yang mengandung dosa. Lawa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Kecuali ucapan yang mengatakan selamat. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita memang mendapatkan ucapan selamat, dan kita juga mengucapkan selamat kepada penghuni surga. Karena surga sekali lagi adalah keberuntungan. Sebelumnya kita khawatir, kita takut. Ketika kita dihisab, kita sangat takut sekali untuk mendapatkan buku laporan amal kita dari kanan. Kita takut tidak mendapatkannya dari kanan. Kita takut dan khawatir kita mendapatkan dari kiri. Ialah manakala ketika perbuatan jelek kita lebih berat daripada perbuatan baik kita. Amal soleh kita lebih ringan daripada amal jelek kita. Kemudian kita juga takut dan khawatir ketika kita berada di ujung atau tebing untuk melalui Shiratal Mustaqim, untuk menyeberang ke surga. Karena di bawah Shiratal Mustaqim adalah kobaran api neraka. Lagi-lagi kita takut, sangat takut bahkan, dan sangat khawatir kita tergelincir ketika kita melalui Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim diriwayatkan bahwa merupakan jembatan yang kecil sebagaimana rambut dibelah 7, dan mempunyai ketajaman yang lebih tajam daripada pedang. Apakah ungkapan ini merupakan metaforis ataukah hakikatnya memang demikian? Tentu kita harus bersabar, karena kita nanti akan melihatnya dan mengalaminya. Dan mudah-mudahan kita bisa melaluinya. Bahkan melaluinya dengan mudah, karena kita dituntun oleh malaikat Jibril
ialah ketika kita banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau mungkin juga kita menyeberang dengan menaiki korban-korban yang pernah kita sembelih, ialah hewan kurban. Atau juga kita menaiki masjid-masjid yang biasa kita kunjungi, yang biasa kita ramaikan dengan amal ibadah, utamanya sholat berjamaah. Dan ini merupakan harapan-harapan. Ketika kita sudah berada di surga, maka harapan-harapan itu menjadi kenyataan dan betapa gembiranya kita. Oleh karena itu kita mengucapkan selamat, selamat. Orang lain mengucapkan kepada kita selamat, kita pun mengucapkan kepada orang lain selamat. Amin, mudah-mudahan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Seorang murid, seorang santri barangkali bertanya, apakah kalau kita sudah di surga, kita tidak akan ketemu dengan musuh kita, dengan orang yang menyakiti kita, dengan orang yang menzalimi kita? Maka jawaban sederhananya adalah, yang pertama, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapat ridho Allah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ialah orang-orang dari orang pertama sampai dengan orang terakhir. Di antara orang pertama dan di antara orang terakhir. Orang pertama jelas Nabi Adam alaihissalam. Orang terakhir salah seorang dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu begitu banyaknya orang sehingga kita tidak ketemu dengan orang yang kita kenal. Karena ketika masuk surga tidak berdasarkan kloter, tidak berdasarkan RT, RW, kecamatan, desa, kelompok A, kelompok B. Tidak berdasarkan itu. Oleh karena itu kemungkinan untuk bertemu dengan orang yang kita kenal saja, yang kita kenal saja, kita barangkali akan tidak ada kemungkinan, atau kalaupun ada kemungkinan agaknya sangat-sangat kecil. Yang kedua adalah bahwa ketika kita masuk surga, maka penampilan fisik kita diubah menjadi penampilan fisik seorang muda. Tidak ada penampilan fisik orang tua yang berjalan tertatih-tatih, yang kesulitan untuk melangkah, bahkan yang seluruh tubuhnya bergetar atau gemetar. Tidak ada itu, semuanya gagah-gagah, semuanya muda-muda. Oleh karena itu ketika suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang nenek-nenek,
Wahai Rasulullah, doakanlah aku masuk surga. Rasulullah menjawab dengan candaan. Di surga tidak ada nenek-nenek. Maka nenek-nenek itu salah paham dan spontan menangis. Maka Rasulullah mengutus mengutus Umar bin Khattab untuk mendatangi nenek-nenek tersebut dan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Umar berkata, wahai nenek, nanti ketika engkau masuk surga, engkau tidak berpenampilan seperti nenek-nenek, engkau akan berpenampilan seperti wanita-wanita muda yang cantik. Spontan nenek itu tersebut tertawa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Tetapi candanya Rasulullah adalah tidak pernah berkata dusta. Candanya Rasulullah tidak pernah berkata selain berkata yang benar. Sekali lagi, walaupun dalam canda. Oleh karena itu, ketika kita bercanda, barangkali kita harus hati-hati menjaga kebenaran apa yang kita candakan itu. Jangan sampai bohong, jangan sampai salah. Dan biasanya setan menggelincirkan lidah kita. Maka terjadilah slip of tongue. Apakah disengaja maupun tidak. Sehingga orang yang mendengar menjadi tidak senang. Sehingga orang yang mendengar menjadi sakit hati. Atau orang yang tidak mendengar tapi berpihak akan ikut-ikut sakit hati. Orang yang tidak langsung mengikuti candaan itu biasanya disebut netizen. Dan netizen tidak terima dengan candaan-candaan yang membuat orang lain tidak suka atau tidak senang. Dan sekali lagi, candaan-candaan itu memang sangat berbahaya ketika dipisahkan dari situasi kebatinan ketika kalimat itu diucapkan, ketika kata-kata itu diucapkan. Jadi, ketika sebuah kalimat dipisahkan dari konteksnya, atau teks dipisahkan dari konteksnya, maka terjadilah kesalahpahaman yang menimbulkan ekses yang negatif. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa di surga hati kita sudah bersih. Sudah dibersihkan oleh Allah, sudah disucikan oleh Allah, sehingga syahwat politik, syahwat ekonomi, syahwat sosial, dan segala macam nafsu-nafsu yang negatif sudah hilang. Sehingga semua orang adalah teman, semua orang adalah saudara, semua orang adalah sahabat. Tidak ada musuh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sehingga kita tidak sulit untuk memahami ayat di dalam surat Al-Waqiah ayat 25 dan 26 yang berbunyi la yasma'una fiha lawwaw wala ta'thima illa kilan salaman salama. Mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang
sia-sia dan ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Kecuali perkataan selamat, selamat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Semoga kita diberikan atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena kita sering atau banyak membaca sholawat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran karena kita sering membaca Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dari segala sesuatu yang Allah memberikan kemampuan memberi syafaat kepada kita. Karena kalau kita tidak mengandalkan syafaat-syafaat yang merupakan bagian dari rahmat Allah itu, atau kita hanya mengandalkan amal soleh kita yang notabene sedikit bahkan tidak sempurna, maka sepertinya kita mengalami sesuatu ialah jauh panggang dari api. Matur sekalangkong atas perhatiannya pun saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.